Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kelima tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdian Sanugraha. Saya Fauzan Panandika. Saya Amelia Agustin. Saya Rifani Fadila. Peristiwa sebelum proklamasi. Yang pertama, kekalahan Jepang atas sekutu. Sejak tahun 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan. Banyak wilayah Jepang jatuh ke tangan sekutu. Pangkalan militer Jepang di Okinawa dan Iwo Jima telah dibobol dan diduduki oleh sekutu. Kemudian, Kepulauan Saipan dan Mariana pada tahun 1944. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam, untuk menyampaikan berita kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus, armada sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang mempercepat pemberian kemerdekaan kepada Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki menurunkan moral dan keyakinan serta semangat juang Jepang. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Penyebab menyerahnya Jepang kepada sekutu. Penyebab menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah peristiwa pengeboman di kedua kota, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman tersebut telah menewaskan dan melukai ratusan ribu manusia. Tak hanya itu, efek dari radiasi nuklir juga membekas dalam waktu yang sangat lama. Pemandangan mengerikan itu akhirnya membuat moral tentara Jepang runtuh seketika. Padahal sebelumnya pasukan Jepang selalu tampil dan dikenal habis-habisan dalam setiap pertempuran. Mereka tidak segan-segan untuk bunuh diri daripada harus menyerah. Pertempuran Saipan misalnya, dengan amat jelas memperlihatkan watak pantang menyerah Jepang. Pihak sekutu baru bisa menaklukkan Jepang setelah melalui pertempuran selama berminggu-minggu. Dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki ialah konklusi untuk menutup jilid peperangan tersebut. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Assalamualaikum, saya Fauzan Panandika dan saya akan menjelaskan tentang dampak Indonesia tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendapat info bahwa Jepang telah dikalahkan dan menyerah kepada sekutu. Momen ini kemudian langsung dimanfaatkan dengan cepat oleh Indonesia untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dan Rajiman diberangkatkan ke Dalat, Vietnam untuk merundingkan tentang proklamasi kemerdekaan bersama Marsekal Terauchi. Para pemuda juga turut mendorong agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Untuk itu, para golongan muda yang dimotori oleh Sukarni dan Wikana membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Penyusunan proklamasi ini dilakukan oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Penyusunan ini disaksikan oleh BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Dan kemudian pada harinya jam 10, proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik di Jalan Pegangsaan di rumah nomor 56, Jalan Pegangsaan, Jakarta Timur. Proklamasi ini kemudian dibacakan oleh Soekarno. 2. Perbedaan sikap golongan tua dan golongan muda. Disebut golongan tua karena umurnya 45 sampai 50 tahun. Golongan tua ini selalu bersikap hati-hati dan tetap pada pendiriannya dan perjanjiannya dengan Terauchi.
yaitu setelah rapat PPKI tepatnya tanggal 24 Agustus 1945. Golongan tua tidak berani mengingkar ketentuan itu karena takut adanya pertumpahan darah. Meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya masih sangat amat kuat di Indonesia. B. Sikap golongan muda. Golongan muda umurnya sekitaran 25 tahun. Sikap golongan muda yaitu penuh emosional untuk segera melakukan proklamasi dengan cepat dan menghendaki secepatnya diumumkan proklamasi kemerdekaan paling lambat tanggal 1945. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembuhkan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Sukarno dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi segera dilakukan. Jika Soekarno dan Hatta menolak, maka akan terjadi pergolakan besar. Namun, permintaan Sukarno dan Darwis ditolak karena Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang tersebut. Karena menurut penolakan tersebut, Sukarno dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sudarjo Singgih memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggara. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya di rumah Soekarno pukul 12 waktu Indonesia Barat. 1. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945 pukul 8 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta pukul 11, Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh anggota PPKI untuk rapat di Hotel Des Indes. Namun, Des Indes menolak karena mempunyai aturan tidak melakukan kegiatan apapun setelah pukul 9. Rapat pun dipindahkan ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Miyokodori. Perumusan ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Pada dasarnya, konsep proklamasi kemerdekaan mengandung dua pokok pikiran. Pertama, pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri yang tertuang dalam kalimat pertama. Gagasan ini dari Ahmad Subarjo. Kedua, pernyataan pengalihan kekuasaan. Gagasan ini dari Muhammad Hatta. Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik ulang naskah proklamasi dengan beberapa perubahan, seperti kata tempoh menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan terakhir pada penulisan tanggal Jakarta 17 Agustus 2005 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 2005. Pada rapat ini, golongan tua diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Kemerdekaan Indonesia. Persiapan penyambutan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo, beliau memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti mikrofon, alat pengeras suara. Adapun Sudiro, beliau memerintahkan Suhud untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat,
para tokoh-tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur. Dan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan Ramadan, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Latif Hendraningrat beserta Suhud mengibarkan bendera merah putih. Semua rakyat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian, upacara tersebut ditutup oleh Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perjuangan para pemuda saat itu sangatlah penting. Jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta, maka kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun hanya garis besar, kita jadi tahu bagaimana perjuangan yang dirasakan ketika merancang teks proklamasi hingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harus senantiasa menghargai jasa para pahlawan, seperti apa yang disampaikan Insinyur Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa lebih menghargai jasa para pahlawan. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.